Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Fira dan teman-teman kelas Bahasa Indonesia 42. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan artikel yang telah kami susun dengan judul Faktor Pendorong Kepedulian dan Budaya Lingkungan melalui program Smart Eco Campus pada mahasiswa Teknik Elektro ITS dengan analisis sosiologis. Sesuai pepatah, tak kenal maka tak sayang. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nada Syakira Fatika Sari, NRP 5022201202. Rekan saya Gamaliel Riza Ruhanfa 5022201186. Rizky Sadem Bagaswara 5031201055. Roy Agus Maulana 5022201049. Yohanes Bagas Eko Wibowo 5022201194. Untuk mengawali presentasi kali ini, saya akan menuturkan latar belakang artikel kami didasari oleh 4 faktor utama. Yang pertama, fakta kerusakan alam. Kerusakan alam di Indonesia termasuk yang paling parah di dunia. Banyak terjadi deforestasi dan ekstensifikasi lahan untuk pembukaan industri. Yang kedua, akselerasi program peduli lingkungan. Pemerintah melakukan kegiatan persuasif peduli alam dan membiasakan budaya lingkungan untuk seluruh masyarakat, terutama di bidang pendidikan. Yang ketiga, fenomena tren budaya lingkungan di media sosial. Tren topik lingkungan sedang marak di media sosial, contohnya Instagram, Twitter, dan TikTok. Banyak pemberitaan hingga video viral tentang perilaku manusia yang merusak alam. Netizen pun perlahan terpengaruh dan ikut menerapkan budaya ramah lingkungan seperti regrow, upcycle, dan kegiatan 3R lainnya. Yang keempat, peran mahasiswa yang sangat vokal dalam masyarakat. Tumbuhnya budaya lingkungan di kalangan mahasiswa sangat penting untuk mendorong masyarakat lingkungan sekitar bertindak serupa. Sayangnya, sebagian mahasiswa masih kurang peduli, sehingga perlu ada faktor pendorong terhadap jiwa kepedulian tersebut. Next, dilanjut teman saya. Baik, saya Roy Agus Maulana. Dalam artikel ilmiah ini, kita bisa mendapatkan fokus, lokus, dan modusnya. Untuk fokusnya, yaitu faktor pendorong kepedulian dan budaya lingkungan melalui program Smart Eco Campus. Lalu, untuk lokusnya, didapatkan mahasiswa teknik elektro, dan modusnya adalah analisis sosiologis. Next. Fokus. Berdasarkan latar belakang, dapat ditentukan fokus sebagai berikut, yaitu yang pertama, upaya penumbuhan rasa peduli dan budaya lingkungan pada ruang pendidikan. Yang kedua, Smart Eco Campus sebagai aktualisasi inovasi dan kreativitas seluruh sivitas akademika ITS. Yang ketiga, faktor pendorong kepedulian dan budaya lingkungan melalui program Smart Eco Campus. Adapun tujuan penelitian ini yaitu bisa didapatkan yang pertama, mengetahui seberapa besar pengaruh program Smart Eco Campus terhadap kepedulian dan budaya lingkungan mahasiswa Teknik Elektro ITS. Yang kedua, mengukur sejauh mana kepedulian mahasiswa Departemen Teknik Elektro ITS terhadap program Smart Eco Campus. Yang ketiga, menemukan faktor pendorong kepedulian dan budaya lingkungan melalui program Smart Eco Campus. Dan yang terakhir, yaitu mengetahui seberapa besar pengetahuan mahasiswa Departemen Teknik Elektro terhadap program Smart Eco Campus. Adapun teori yang digunakan dalam artikel ini yaitu teori antroposentrisme yang dikemukakan oleh Alfred Russel Wallace. Antroposentrisme adalah teori etika lingkungan yang memiliki pandangan bahwa manusia adalah pusat dari alam semesta. Teori antroposentrisme ini juga didukung oleh banyak ilmuwan. Salah satunya adalah Val Plumwood yang menyatakan bahwa manusia menjadi pusat yang mempengaruhi spesies non-manusia sehingga keberadaannya akan berdampak pada kondisi sekitar yang kerap menunjukkan diskriminasi dan kerusakan.
Lalu untuk metode penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif yang dilakukan dalam penelitian ilmu sosial, dilanjutkan metode transformasional atau perbandingan masa ke masa. Dengan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis sosiologis. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah mahasiswa program studi teknik elektro ITS. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data penelitian adalah menelusuri media sosial ITS Smart Eco Campus, menggali informasi kegiatan perkuliahan melalui web ITS, melakukan survei online melalui Google Form, dan menganalisis data serta menyajikan dalam bentuk penelitian. Next. Berikut adalah sumber data yang kami gunakan. Yang pertama adalah web Smart Eco Campus, yaitu kita melakukan tinjauan rutin terhadap kunjungan situs web ITS Smart Eco Campus dalam metode survei Google Form. Ya, kita melakukan peninjauan data pada subjek penelitian, yaitu mahasiswa teknik elektro, secara langsung melalui kuesioner Google Form. Lalu media sosial Smart Eco Campus, baik melalui Instagram, Twitter, dan media sosial lainnya. Dan yang terakhir adalah buku dan artikel. Next. Berikut adalah langkah penelitian. Yang pertama adalah survei, yaitu kita melakukan survei menggunakan Google Form kepada subjek penelitian terkait kepedulian dan budaya lingkungan mahasiswa. Yang kedua adalah mengamati data kunjungan web SEC ITS, menggali informasi kegiatan perkuliahan melalui web ITS. Lalu selanjutnya peninjauan melalui media sosial, menelusuri media sosial SEC ITS, baik melalui Instagram, Twitter, dan media sosial lainnya. Yang terakhir, mengumpulkan dan menyajikan data, yaitu menganalisis data dan menyajikan dalam bentuk penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis sosiologis. Next. Berikut hasil penelitian yang dapat dijabarkan berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan. Menurut diagram yang ada di sini, sebanyak 64,7% dari mahasiswa yang menjadi responden dalam Google Form yang telah kami sebarkan kepada mahasiswa teknik elektro ITS menyatakan bahwa program ITS Smart Eco Campus itu sendiri berpengaruh dalam kepedulian mereka terhadap lingkungan. Next. Lalu untuk seberapa besar berpengaruhnya itu sendiri, sebanyak 60% dari mahasiswa menyatakan bahwa program ITS Smart Eco Campus itu berpengaruh, terbukti dengan cara yang diberikan 4. Adapun pada skor 5, yaitu sangat berpengaruh, sekitar 28,9% mahasiswa menyatakan bahwa program ITS Smart Eco Campus itu sangat berpengaruh bagi mereka. Next. Nah, mengapa hal ini bisa dicapai? Karena program ITS Teknik Elektro Campus itu, mohon maaf, program ITS Smart Eco Campus itu sendiri telah dilaksanakan sejak 2011, yaitu program yang memang dibuat oleh pihak kampus supaya mahasiswa menjadi lebih sadar akan peduli terhadap lingkungan. Itu adalah tujuan utama dari program ITS Smart Eco Campus itu sendiri. Nah, itu berarti artinya hasil yang kami dapatkan melalui survei yang telah kami sebarkan di mahasiswa teknik elektro itu sendiri sesuai dengan tujuan dari program ITS Smart Eco Campus. Lalu terdapat faktor-faktor pendorong yang membuat mereka menjadi peduli, yaitu adanya rasa kompetitif antara kampus untuk menjadi kampus dengan lingkungan yang baik gitu loh di dalam UI Green Matrix. Lalu juga ada faktor kebanggaan dari kampus itu sendiri sebagai kampus yang baik secara lingkungan. Next. Jadi untuk kesimpulannya, mahasiswa teknik elektro ITS itu sendiri yang mengetahui program Smart Eco Campus telah memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya kelestarian lingkungan, terutama sejak adanya program ini. Melalui analisis sosiologis, mahasiswa yang memiliki rasa peduli dan budaya lingkungan tidak hanya didorong oleh faktor-faktor eksternal, tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal, tetapi juga faktor eksternal, pengaruh sivitas akademika, dan lingkungan sekitar. Next. Mungkin terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata atau hal-hal yang menyinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.